Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 96. Qala al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullah faslun fi siyaqi salatihi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa witrihi wa dzikri salatihi awwalal laili. Pasal ini menjelaskan tentang keterangan sholat malam dan sholat witir yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekaligus penjelasan bahwa beliau SAW kadang-kadang melaksanakan sholat malam itu di awal waktu. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha bada'a bis-siwaki. Nabi Muhammad SAW setiap kali bangun tidur, beliau memulai aktivitas pertama kali dengan bersiwak. Tsumma yadhkurullaha ta'ala. Kemudian beliau berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan mulut dan gigi. Ya. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kebersihan mulut dan gigi. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa bersiwak itu tidak hanya membersihkan gigi, tetapi juga lidah, ya, dan juga langit-langit mulut. Sehingga dianjurkan kalau bersiwak untuk melembutkan ujung-ujungnya, ya, dan juga memilih kualitas yang baik tentunya. Waqad taqaddama dzikru, oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam perpindahan kegiatan itu beliau bersiwak mulai dari bangun tidur, ya, siang maupun malam, kemudian sebelum sholat, ya, ada riwayat juga menyatakan sebelum wudu, kemudian sebelum masuk rumah, dan juga momen-momen yang lain. Qala wa qad taqaddama dzikru ma kana yaquluhu inda istiqadhihi. Dan sudah kita lewati bersama penjelasan tentang apa doa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Tsumma yatatahharu. Setelah itu beliau bersuci. Tsumma yusalli rak'ataini khafifataini. Lalu beliau salat 2 rakaat yang ringan. Ini yang disebut dengan salat iftitah. Ya, ini yang disebut dengan salat iftitah. Kama fi sahihi Muslimin an Aisyah qalat. Berdasarkan hadis di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan untuk kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatahu birak'ataini khafifataini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, beliau memulai dan membuka rangkaian ibadah salat malam birak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, betul. Setelah tidur. Sehingga ketika kita ditanya apa hukumnya salat iftitah, jawabannya disyariatkan bagi yang melaksanakan salat malam dan dia dahului dengan tidur sebelumnya. Ya. Sehingga yang melaksanakan salat malam di awal waktu selepas salat Isya, maka tidak ada contoh dan tidak ada tuntunannya untuk kemudian melaksanakan salat iftitah. Jadi jawabannya pun harus jelas, ya. Artinya salat iftitah itu ada, riwayatnya benar, namun dikerjakan hanya dalam satu kondisi saja, yaitu ketika melaksanakan sholat di tengah malam yang didahului dengan tidur sebelumnya. Para ulama memberikan banyak keterangan tentang hikmah dan manfaatnya, tetapi yang paling besar manfaatnya adalah karena itu proses adaptasi atau perpindahan dari yang semula tidur kemudian melaksanakan sholat malam dengan bacaan yang panjang. Rasulullah SAW seperti yang kita ketahui
bacaan-bacaan yang beliau terapkan dalam salat malam adalah surat-surat yang panjang. Sehingga 2 rakaat ringan itu ya betul-betul ringan bila dibandingkan dengan bacaan salat malam yang beliau pilih. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yaqumu taratan idzan tasafa al-lailu. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW bangun itu tepat di pertengahan malam. Au qablahu biqalilin, atau sesaat sebelumnya. Au ba'dahu biqalilin, atau sesaat sesudahnya. Sesudah tengah malam. Zaman dulu belum ada alarm ya. Belum ada alarm ya. Tetapi mereka sudah orang zaman dulu sudah mengerti dan membagi waktu di malam hari. Ya, sama juga dengan orang Jawa kan begitu ya. Betul nggak? Ya, ada istilah-istilah seperti itu, tabuh berapa. Kan itu. Begitu Pak Sarjo lorong ya. Kan itu. Baik. Qala wa rubbama kana yaqumu idza sami'a as-sarikha wa huwa diku. Kadang-kadang juga Nabi Muhammad SAW itu bangun ketika mendengar suara ayam berkokok. Suara ayam berkokok. Keluruk berarti ya. Ayam jago. Gimana? Keluruk yang pertama. Nah, kalau orang Jawa keluruk yang pertama jam berapa Pak Sarjo kira-kira? Hah? 12:30? 12. Jam 12. Gimana? Ya kurang lebih lah. Aman sendiri. Kalau Mas Danu ya mesti perhatian orang pasar. Sore ada yang buruk. Bener saya? Iya. Ayah. Caya. Ya bener, sore juga ada yang keluruk, betul. Perut yang keluruk. Nah, persiapan buka puasa. Tapi yang dimaksud itu ketika malam hari kan sudah suasana hening, tenang. Memang ayam jago itu keluruk atau berkokok itu memang ada waktu-waktunya, subhanallah. Ya, yang kemudian diterangkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis Tirmidzi itu, idza sami'tum muddik, kalau misalkan kamu mendengar suara ayam jago berkokok, maka bertasbihlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika hadis ini dibahas, itu juga disinggung bahwa ayam-ayam tersebut sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang bangunnya ketika mendengar suara ayam jago berkokok. Wa huwa innama yasifu fin nisfitani. Padahal ayam jago itu dia berkokok pada tengah malam yang kedua. Ya, tengah malam yang kedua. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yaqta'u wirdahu taratan wa yasiluhu taratan wa huwa al-aktsar. Yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau melaksanakan salat malam, ya, kemudian berhenti tidur, kemudian bangun lagi melanjutkan. Itu wahwal aktsar. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik separuhnya di awal malam atau separuhnya di pertengahan malam. Kemudian nanti separuh berikutnya dilakukan di akhir malam. Fayaqta'uhu kama qala Ibnu Abbasin fi hadithi mabithihi indahu annahu sallallahu alaihi wasallam istayqadha fatasawwaka wa tawadda'a. Hal ini berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang menerangkan waktu itu di suatu malam beliau menginap di rumah bibinya bernama Maimunah. Maimunah adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW beberapa bulan sebelum meninggal dunia. Ya, waktu itu dalam perjalanan haji tapi sudah tidak ihram lagi posisinya. Nah, sedang bukan dalam keadaan ihram. Nah, Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya dengan tujuan ingin mengetahui dan menyaksikan secara langsung apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kesehariannya di rumah. Malam itu Nabi Muhammad bangun, kemudian bersiwak, berwudu, wa huwa yaqulu, ya,
Dan waktu itu beliau baca adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Surat Ali Imran ayat 190. Faqara'a haula'il ayati hatta khatamas surah. Beliau membaca ayat tersebut sampai ayat terakhir surat Ali Imran. Ini termasuk yang dibaca ketika bangun dari tidur di malam hari. Thumma qama fa shalla rak'ataini atala fihima al-qiyama war-ruku'a was-sujuda. Lalu Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat panjang, ya, lama, bahkan berdiri, rukuk dan sujudnya kurang lebih sama-sama lama. Thumman sarafa fanama hatta nafakha. Selesai salat 2 rakaat, Nabi Muhammad kemudian kembali ke ruang tidur untuk tidur sampai terdengar suara tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suara nafas orang tidur. Nafas itu suara nafas orang yang tidur. Thumma fa'ala dzalika 3 marratin 6 raka'atin. Kemudian beliau bangun, salat lagi 2 rakaat, bacaannya panjang, ruku dan sujudnya panjang. Kemudian selesai salat, beliau tidur kembali. Setelah itu bangun, sampai dikerjakan 3 marratin, 3 kali berulang. Sehingga totalnya 6 raka'atin. Berapa totalnya? 6 rakaat. Jadi, di sini artinya, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam keseharian, artinya melaksanakan sholat malam itu tidak langsung dari rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir. Tapi di jarak, ya, awal malam, tengah malam, akhir malam, itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala walam yadhkur Ibnu Abbasin iftitahahu bi rak'ataini khafifataini kama dzakarathu Aisyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melakukan salat iftitah dengan 2 rakaat ringan sebagaimana yang diterangkan Aisyah. Kalau ibunda kita Aisyah kan menjelaskan sebelum salat malam ketika bangun di tengah malam, beliau mulai dengan 2 rakaat ringan. Hadits Ibnu Abbas nggak ada keterangan itu. Maka fa imma annahu kana yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Kemungkinan yang pertama bahwa kadang-kadang Nabi Muhammad SAW melakukan salat iftitah, kadang-kadang tidak. Wa imma an takuna Aisyatu hafizat ma lam yahfaz Ibnu Abbas wa huwa al-azhar. Atau kemungkinan yang kedua bahwasanya Aisyah memang lebih mengetahui apa yang dilakukan Nabi Muhammad dibandingkan Ibnu Abbas. Wa huwa al-azhar. Ini kemungkinan yang paling jelas. Limuwadhabatiha lahu wa limura'atiha dzalika. Karena ibunda kita Aisyah lebih sering membersamai dan lebih sering memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan hanya sekali menginap yang diketahui. Sementara Rasulullah dengan Aisyah sudah suami istri memang. Ya. Walikauniha a'lamal khalqi biqiyamihi bil-laili. Dan tentunya ibunda kita Aisyah adalah orang yang paling mengerti tentang salat malam yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abbasin innama syahadahu lailatal mabiti inda khalatihi. Sementara Ibnu Abbas menyaksikan hal itu hanya pada malam menginap di rumah bibinya. Wa idza ikhtalafa Ibnu Abbas wa Aisyah fi syai'in min amrika. Baik. Wa idza ikhtalafa Ibnu Abbas wa Aisyah fi syai'in min amri qiyamihi bil laili fal qawlu ma qalat Aisyah, sehingga jelas kalau ada perbedaan informasi antara Ibnu Abbas dan Aisyah terkait apa yang beliau lakukan di salat malam, maka tentunya lebih kuat ucapan Aisyah. Wa kana qiyamuhu sallallahu alaihi wasallam bil laili wa witruhu anwa'an. Ini sekarang kita pindah pembahasan. Kalau pembahasan di atas tadi tentang salat iftitah, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kadang-kadang Nabi Muhammad salat iftitah, kadang-kadang tidak. Tapi Ibnul Qayyim sendiri lebih memilih
bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selalu sholat iftitah. Nah, sementara hadis Ibnu Abbas diberikan keterangan waktu itu Ibnu Abbas tidak menyaksikan. Wallahu a'lam. Qala wa kana qiyamuhu sallallahu alaihi wasallam, tapi yang penting kesimpulannya bahwa salat iftitah itu ada syariatnya. Dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja waktu pelaksanaannya adalah ketika bangun di malam hari sebelum melaksanakan salat malam yang memang relatif panjang. Qala wa kana qiyamuhu sallallahu alaihi wasallam bil-laili wa witruhu anwa'an. Kemudian membaca dan mengumpulkan beberapa riwayat tentang salat malam dan witir yang dilakukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka ada beberapa variasi, ada beberapa pilihan. Faminha hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Abbas. Yang pertama, tata cara salat malam seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas di atas tadi. 2 rakaat, ya, kemudian tidur 2 rakaat, tidur 2 rakaat, tidur baru kemudian witir. Qala wa nau'u tsani, kemudian cara yang kedua, alladzi dzakarathu Aisyah, yang diterangkan oleh ibunda kita Aisyah, ada iftitahnya 2 rakaat ringan. An-nau'u tsalits, cara yang ketiga, 13 raka'atan kadzalik, 13 rakaat. An-nau'ur rabi'u, cara yang keempat, yusalli thamana raka'atin, yusallimu min kulli rak'ataini, thumma yutiru bi khamsin sardan mutawaliyah, la yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna. Beliau salat 8 rakaat. Beliau salat 8 rakaat. Yusallimu min kulli rak'atain, salam tiap 2 rakaat. Kemudian witir 5 rakaat berturut-turut. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir, rakaat yang kelima. Jadi totalnya berapa? 13 rakaat, 2, 2, 2, 2, 8. Witirnya berapa? 5. 5 itu langsung. Rakaat pertama, 2, 3, 4, 5. Tasyahudnya cuma 1. Yaitu yang kelima. Qala an-naw'ul khamis. Cara yang kelima. Ini suatu saat bisa dipraktekkan di sini. Ada Ustaz Yahya ngomong. Nanti biar dipraktekkan sama anak-anak di sini. Taib an-naw'ul khamis, cara yang kelima. 9 raka'atin. 9 rakaat. Ada Bang Paci. Nanti Bang Paci dipraktekkan Bang Paci. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 kali 2, 8. Witirnya 5. Ya. Hanya 1 salam. Langsung 5 rakaat. Tapi kalau waktu di kampung prakteknya jangan ya. Wah, bisa ribut nanti, heboh itu, viral. Oh, nah, iya, balik sini udah pada bubar nanti. Nanti ada yang subhanallah, subhanallah. Ada kepala juga betul. Kaget. Kecuali kalau ada edukasi atau pembelajaran sebelum. Edukasi dulu monggo silakan. Baik. Kemudian cara yang kelima 9 rakaat. Yasrudu minhunna thamaniyan. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi thaminah. 9 rakaat itu dikerjakan secara berturut-turut 8 rakaat sekaligus. 8 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini belum salam. 8 rakaat terus menerus berturut-turut. Kemudian la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi thaminah. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Pada rakaat yang ke-8 selesai sujud yang kedua, duduk, apa yang dilakukan? Bukan tasyahud. Fayajlisu yadhkurullaha ta'ala wa yahmaduhu wa yad'uh. Duduk itu untuk zikir bebas, mengucapkan alhamdulillah dan berdoa bebas. Thumma yanhadu. Kemudian bangkit berdiri. Untuk rakaat yang keberapa? 9. Wala yusallimu. Dan di rakaat yang ke-8 itu tidak salam. Duduk rakaat ke-8, zikir, doa, tahmid, puasnya ya. Kemudian langsung berdiri rakaat yang ke-9. Ini tanpa salam. Thumma yusalli tasi'ata.
kemudian melanjutkan sholat untuk rakaat yang ke-9. Tsumma yaq'udu fayatashahhadu wa yusallim. Nah, di rakaat yang ke-9 beliau duduk tasyahud baru salam. Tsumma yusalli, berapa rakaat itu? 9. Tsumma yusalli rak'ataini jalisan ba'da ma yusallim. Kemudian Nabi Muhammad waktu itu melanjutkan dengan salat 2 rakaat dengan duduk setelah salam yang ke-9. Pada rakaat yang ke-9. Baik, wallahu a'lam. Qala an-nawu sadis. Cara yang ke-6, yusalli sab'an katis'il madhkurah. Salat 7 rakaat seperti 9 rakaat sebelumnya. Jadi 7 rakaat, ya kan? Rakaat yang ke-6 duduk, zikir, tahmid, doa. Tidak salam. Setelah itu bangkit berdiri untuk rakaat yang ke-7. Ya, 7. Di akhir rakaat yang ke-7 duduk tasyahud salam. Tsumma yusalli ba'daha rak'ataini jalisan. Kemudian beliau juga melanjutkan dengan 2 rakaat dikerjakan duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita baca hal-hal seperti ini, itu tidak sering dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Yang paling sering adalah 11 atau 13 rakaat. Itu pun dikerjakan Nabi alaihi salatu wasallam setelah ya semakin lanjut usia atau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, ya. Maka dari itu kita sudah sempat menyinggung atau sempat disinggung juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, salat malam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib atau sunnah sih? Kalau untuk umat jelas sunnah. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, sampai ada ulama yang mengatakan apa? Hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu melakukannya baik dalam keadaan mukim maupun sabar. Sehat maupun sakit. Berdiri maupun duduk. Tetap dikerjakan Nabi. Artinya tidak ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan, sholat malam itu bagi Nabi SAW hukumnya wajib. Qala rahimallahu ta'ala an-naw'us sabi'. Cara yang ke-7. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli matna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya 2 rakaat. Tsumma yutiru bi 3 la yafsilu fihinna. Kemudian beliau witirnya dengan 3 rakaat. 3 rakaat itu la yafsilu fihinna. Tidak dibagi 2 dan 1. Tetapi 3 rakaat langsung dengan 1 salam. Namun ada riwayatnya itu memang. Ada riwayatnya. Namun kata Ibnu Qayyim wa hadhihi sifatu fiha nazar. Walaupun demikian, untuk cara yang ke-7 ini masih perlu untuk ditinjau ulang. Riwayatnya ada. Ini keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala an-naw'u tsamin. Cara yang ke-8, ma rawahu an-Nasa'i an Hudzaifah annahu sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan. Sahabat Hudzaifah pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Faraka'a. Waktu itu ruku', faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Waktu ruku' beliau membaca subhana rabbiyal azim. Mithla ma kana qa'iman. Lamanya sama dengan lama ketika beliau berdiri membaca Al-Qur'an. Tsumma jalasa yaqulu rabbighfirli. Kemudian ketika duduk di antara 2 sujud yang beliau baca rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, mithla ma kana qa'iman. Ya, mithla ma kana qa'iman. Lamanya sama seperti lamanya berdiri. Tsumma sajada. Kemudian beliau sujud. Ya, sujud yang kedua. Faqala subhana rabbiyal a'la. Mithla ma kana qa'iman. Beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Lamanya sama persis dengan lamanya ketika beliau berdiri. Fama shalla illa 4 raka'atin hatta ja'a Bilalun yad'uhu ilal ghadati. Sehingga waktu itu saking lamanya salat yang dikerjakan, Nabi Muhammad hanya bisa melaksanakan 4 rakaat aja. Jadi malam itu beliau qiyamul lail hanya 4 rakaat. Waktunya nggak cukup. Awang berdiri, rukuk, sujud, durasi waktunya sama. Jadi ketika masuk waktu salat subuh, ja'a Bilalun yad'uhu ilal ghadati.
datanglah sahabat Bilal menyampaikan bahwa waktu subuh sudah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa bentuk berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam. Tapi secara praktek, apalagi kalau di tengah-tengah masyarakat, tentu kita memilih tata cara yang sudah lazim atau sudah dikenal oleh mereka. Kalau ingin mempraktekannya dengan semua bentuk dan cara yang sudah disebutkan tadi, alangkah baiknya dikerjakan ketika sendiri di rumah, karena memang riwayat-riwayat ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah. Wallahu a'lam. Qala rahimallahu ta'ala wa autara awwalal laili wa wasatahu wa akhirahu. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW salat witir itu di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Wa qama lailatan tamatan bi ayatin yatluha wa yuraddiduha hatta sabahi. Bahkan pernah Nabi Muhammad satu malam penuh itu hanya membaca satu ayat saja, diulang-ulang sampai subuh, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalaupun engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Kalau engkau memberikan maaf untuk mereka dan mengampuni, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, artinya Allah itu maha perkasa untuk menghukum. Namun kita berharap Allah memberikan ampunan. Begitu. Ini diulang-ulang. Dan ini termasuk satu hal yang bisa dikatakan berkali-kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beberapa riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi sholat itu satu ayat diulang-ulang. Ya, mau kemudian setelah itu ruku atau setelah mengulang-ulang satu ayat dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Tapi yang jelas itu karena Nabi Muhammad SAW sangat menghayati apa yang dibaca. Maka begitu Pak Abu Ahmad ya. Kemarin pertanyaan Pak Abu Ahmad kan, bisa nggak kita ngasih uzur untuk orang yang sholat malam dengan ngebut dan cepat-cepatnya? Nggak bisa. Beda halnya kalau jumlah rakaat ya. Jumlah rakaat 11, 13, kemudian 21, 23, 31, 36, 40, 41, 50, 51. Bahkan kemarin kita baca sampai 100 rakaat sekalipun, kita masih bisa memberikan, oh iya memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau ngebut cepat, nggak ada sama sekali yang bisa dijadikan landasan dan dasar untuk membenarkan. Sedikit lagi, qala rahimahullah, wa kanat salatuhu bil-laili thalathata anwa'in. Salat yang beliau kerjakan di malam hari itu ada 3 bentuk. Pertama, ahaduha wa huwa aktsaruha salatuhu qa'iman. Nabi Muhammad mengerjakannya dengan berdiri dari awal hingga akhir. Atsani annahu kana yusalli qa'idan wa yarka'u qa'idan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW salatnya sambil duduk, rukuknya juga duduk. Ya, salatnya dengan duduk, rukuknya dengan duduk. Tapi untuk Nabi SAW pahalanya tetap sempurna seperti pahala orang yang berdiri. Ya, seperti pahala orang berdiri. Kalau selain Nabi SAW, yang namanya berdiri bagi yang mampu itu hukumnya rukun. Ya, untuk salat yang wajib, jangan lupa. Untuk yang salat wajib. Jadi kalau salat wajib mampu berdiri, kalau dia duduk, salatnya nggak sah. Karena itu rukun. Tapi kalau kita bicara salat sunnah, maka berdiri itu bukan termasuk rukun. Sehingga sah-sah saja dan diperbolehkan orang mampu berdiri, kuat, sehat, sholat malam sambil duduk, boleh. Tapi pahalanya separuh. Untuk Nabi Muhammad, penuh. Selain Nabi Muhammad, separuh. Tapi kalau orang sholat sunnah, sholat malam, dengan duduk karena uzur, dia sakit, atau yang semisalnya, maka pahalanya tetap penuh. Begitu. Qala rahimallahu ta'ala dzalik. Yang ketiga, annahu kana yaqra'u qa'idan fa idza baqiya yasirun min qira'atihi qama faraka'a qa'iman. Di antara yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah
ketika membaca itu duduk. Nanti sisa sedikit dari bacaannya beliau berdiri, mau melanjutkan bacaan dengan berdiri baru ruku. Misalkan orang apa? Kalau mau kita praktekkan baca amma yatasaalun, ya kan? Membaca amma yatasaalun. Nanti sampai innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Itu sambil duduk kan tadi sebelumnya. Ketika mau habis, kurang 1 ayat 2 rakaat berdiri. Kemudian dilanjutkan. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rukuknya dengan berdiri. Nanti rakaat yang berikutnya pun seperti itu. Kenapa? Karena pada bacaannya yang dibaca Nabi Muhammad kan panjang kan? Ya, jadi meskipun sambil duduk bacaannya panjang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala rahimallah wal anwa'u tsalatsatu sahhat anhu. 3 cara di atas itu sama-sama sahih diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Pada pertemuan yang akan datang pelengkap dari pembahasan witir dan juga syariat untuk membaca kunut witir. Baik, monggo. Silakan. Duduk tahiyatnya ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan iftirash. Ini juga termasuk yang kita dianjurkan untuk berlapang dada. Jadi kalau misalkan kita duduknya memilih iftirash, boleh. Kita mau mengatakan tawarruk juga, ya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi tidak terkait dengan sholatnya sah atau tidak, kemudian sempurna pahalanya ataukah tidak terkait. Kalau 3 bulan ya. Ya. Untuk duduk ya, misalnya 4 rakaat. Ya. Yang 4 rakaat. Iya. Langsung 1 kali salam, ya kan. Umumnya memang ya dengan ikhtiras ya. Dengan ikhtiras begini. Kalau tawarruk kan begini ya. Nah itu ya sudah. Kalau memang sampai akan menimbulkan tanda tanya atau pembicaraan, ya kita ikuti umumnya orang aja nggak apa-apa. Karena itu fatwa ulama pun demikian. Ya, kalau sampai kemudian menimbulkan madarat, ya tentunya karena ini sesuatu yang memang para ulama pun bertoleransi, ya berlapang dada ya udah, kita jangan sampai menimbulkan sesuatu yang itu. Kecuali kalau ada edukasi, ada penjelasan nggak apa-apa. Kalau yang tadi istilah tadi kadar khofifahnya seperti apa sama? Surat-surat pendek yang kita baca, misalkan watini wa zaitun, pendek sekali. Berarti kalau kita di sini itu istilah semua ya? Kadar panjangnya kadarnya iftitah itu. Terlalu Ada doa khusus atau Setelah iftitah? enggak, maksudnya sholat iftitah itu ada doa khusus atau sholat biasa? Seperti sholat biasa. Seperti sholat biasa. Kalau sendiri, ya kita sendiri. Kalau kita berjamaah, juga berjamaah. Misalkan suatu pondok, ya kan, suatu pondok atau suatu masjid lah ya, suatu masjid melaksanakan sholat malam, ya kan. Kemudian bangun jam 1 katakan gitu, bangun udah semua wudu, udah siap-siap. Ya, misalkan di sini anak-anak udah dibangunkan semua, yuk, udah siap semua. Sebelum memulai sholat tarawih, kita 2 rakaat khafifatain itu berjamaah dipimpin oleh imam. Satu gerakan mengikuti imam. Jahar, dijaharkan. Bukan kemudian imamnya sholat berjamaah tapi terus sirriyah, ya karena bacaan malam itu bacaan jahriyah. Kalau siang bacaannya sirriyah. Bukan pula kemudian ketika memulai sholat bareng sama imam tapi selanjutnya terus sendiri-sendiri salamnya beda-beda. Ya, itu juga nggak ada tuntunannya malahan. Gitu. Kita dulu waktu di Damaj, di Yaman, ya di setiap pondok seperti itu juga. Kita ngikuti imam dan seringkali imam melakukan doa sholat iftitah ini. Tapi ketika dilakukan untuk malam hari jam 1, jam 12, apalagi 10 hari yang terakhir, lebih-lebih lagi malam ganjilnya, udah. Seperti itu. Jadi mulainya dari jam 11 bahkan. Silakan Mas Bro. Kadar pendek pada sholat tarawih itu
paling pendek seperti apa Ustaz? Karena di kampung itu kan rata-rata makmumnya pengen cepat. Iya. Karena mono nah orang kampung kan ini. Iya. Maksudnya kan di kampung kalau kelamaan itu potongnya. Oh iya. Ya apa ya penting surat yang paling pendek dibaca pun sudah sah. Sudah sah. Nasihat para ulama kita seperti itu, makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun karena sering diingatkan para ulama bacanya pendek-pendeknya. Kecuali nanti kalau yang tahajud malam hari ya, itu relatif lebih panjang. Jadi udahlah kita baca apa watini wa zaitun idza jaa nasrullah wal fath. Allah. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.